Pemirsa, terdakwa penusuk Wiranto mendapatkan tuntutan 16 tahun penjara, sementara penyiram air keras terhadap Novel Baswedan hanya dituntut 1 tahun penjara. Dan hal ini menjadi sorotan publik. Berikut adalah 2 kasus penyerangan dengan tuntutan jaksa yang sangat kontras di persidangan. Insiden penusukan Wiranto Oktober 2019 lalu di Pandeglang, Banten kembali menjadi pemberitaan. Ketika itu, Wiranto yang masih menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM menjadi korban penusukan oleh Syahrial Alamsyah alias Abu Rara. Selasa 11 Juni 2020, terdakwa Abu Rara mendapat tuntutan 16 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di hari yang sama, 11 Juni 2020, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jaksa membacakan tuntutan untuk 2 terdakwa pelaku penyiraman air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan. Jaksa hanya menuntut hukuman 1 tahun penjara. Kita bisa melihat serangan kepada saya ini serangan atau kalau mau dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan yang paling tinggi levelnya. Penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan yang dilakukan dengan berat menggunakan air keras, penganiayaan yang akibatnya luka berat, dan penganiayaan yang dilakukan dengan pemberatan. Ini level yang tertinggi. Bayangkan, perbuatan selevel itu yang paling maksimal itu dituntut 1 tahun. Dan terkesan penuntut justru malah bertindak seperti penasihat hukum atau pembela dari terdakwa. Ketika keadilan diinjak-injak, norma-norma keadilan diabaikan, ini tergambar bahwa betapa hukum di negara kita nampak sekali compang-camping. Ini tentunya berbahaya sekali. Tim TV One mengabarkan. Untuk membahas mengenai perbedaan tuntutan antara 2 kasus ini, kita akan membahasnya bersama Profesor Dr. Muzakir dari kacamata hukum pidana. Selamat siang, Prof. Muzakir. Selamat siang. Baik, Prof. Saat ini setengah mengemuka publik membandingkan antara perbedaan tuntutan terhadap penyerang Novel dan tuntutan terhadap penyerang Bapak Wiranto. Menurut Prof, apakah wajar publik kemudian akhirnya membandingkan dan merasa ini harusnya tidak diperlakukan secara berbeda, harusnya sama seperti itu? Jadi begini, kalau mungkin sama kayaknya agak berbeda, sulit ya, karena apa? Konstruksi pasal yang didakwakan sudah berbeda gitu ya. Tapi kalau untuk korbannya Wiranto itu dia adalah pakai undang-undang terorisme ya. Yang satunya pakai undang-undang KUHP sebagai delik umum, penganiayaan umum ya. Jadi agak berbeda, maka memilih pasal, memilih undang-undang itu juga mempengaruhi konstruksi ancaman pidananya gitu ya. Sehingga kelihatan sekali di situ kalau Wiranto berarti berat ya dalam konteks karena tindak pidana terorisme dengan pasal 6 adalah pasal utama tertinggi daripada tindak pidana terorisme gitu ya. Ya sedangkan kalau kasus Novel itu mestinya adalah tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, yang ancaman dalam penganiayaan adalah tertinggi dalam kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan ya. Memang agak janggal tadi dikatakan selisihnya kenapa dari 16 sampai ini selisihnya 15 tahun. Itu kejanggalan yang lain dari sisi dampak kejahatan atau akibat kejahatan. Pak Wiranto dioperasi sudah sembuh, nggak ada luka-luka dan sebagainya, yang dia sudah bisa sehat walafiat. Tetapi Novel Baswedan itu kena mata yang dia buta untuk seumur hidup ya, selama-lamanya. Dan dia adalah sebagai alat indera yang penting dan itu nampak dalam hubungannya dengan publik begitu ya.
Jadi kalau menurut saya lihat dari dampak kejahatan seharusnya adalah lebih berat daripada atau paling tidak sama atau berat dari konstruksi dari dakwaan dari kepada Novel Baswedan begitu. Artinya dampak yang ditimbulkan dari satu kejahatan harusnya dicerminkan dari tuntutan yang diberikan juga begitu. Ya, karena kalau penganiayaan itu justru dampaknya itu menjadi pertimbangan berat ringannya tindak pidana adalah dampak ya. Bagaimana dengan argumentasi bahwa penyerang dari Novel Baswedan ini tidak sengaja sehingga menimbulkan dampak yang berat? Ya, itu nggak ada doktrinnya. Itu kata-kata misalnya saja dia kepengen menyiram badan kena mata, itu nggak ada teorinya ya. Yang itu menjadi faktor yang memperingan ketidaksengajaan terhadap mata gitu. Itu nggak tahu itu ilmunya dari mana, saya ini dari mana gitu, saya nggak ngerti itu Pak Jaksa itu mestinya kutiplah buku dari mana gitu supaya ada penjelasan bahwa kalau niat melakukan penyiraman tubuh itu adalah sebagai penyiraman air keras itu sebagai yang meringankan, dan kemudian kalau akibatnya terjadi tidak sengaja itu juga meringankan. Itu dari mana itu? Menurut saya teorinya nggak ada. Yang ada adalah kalau penganiayaan dengan zat kimia dalam bentuk air keras terhadap tubuh manusia itu dalam teori kausalitas pasti akan menimbulkan luka berat. Saya ulangi lagi, pasti akan menimbulkan luka berat. Dan oleh sebab itu seluruh tubuh akan luka berat. Jadi kalau itu misalnya saja disiram maksudnya kena badan terus kena mata adalah meringankan, itu yang nggak ada teorinya di situ. Ya. Artinya dalam teorinya kalau dalam delik penganiayaan, ya dalam teorinya dalam delik penganiayaan itu akibat yang memberatkan itu adalah pemberatan gitu ya. Taruhlah misalnya saya maksudnya melukai biasa, tapi akibatnya luka berat itu adalah memperberat ya. Kalau misalnya tujuannya melukai berat, akibatnya berat gitu ya. Jadi kurang tahu persis dalam konteks teorinya atau doktrinnya jaksa itu mestinya menegakkan hukum pidana, pakailah ilmu hukum pidana, doktrinnya doktrin hukum pidana, filsafatnya hukum pidana, asasnya hukum pidana. Itu tidak boleh pakai asas ilmu politik, nggak boleh gitu ya. Artinya selama persidangan berlangsung ini, mulai dari dakwaan juga tuntutan dan juga pledoi terakhir, apakah tidak terlihat konstruksi hukum atau teori hukum yang disampaikan oleh jaksa dalam memberikan tuntutannya itu? Jadi dia lebih pada mengandalkan pada fakta hukumnya gitu ya. Kalau ditanya si terdakwa adalah dia ingin nyiram badannya, tapi ternyata kena matanya, maka mata itu tidak sengaja. Itu yang nggak ada teorinya gitu maksud saya gitu. Bagaimana kalau dengan penganiayaan tujuannya melukai biasa, akibatnya berat, berarti dia pemberatan gitu. Bagaimana dengan argumentasi dari jaksa juga yang mengatakan bahwa para pelaku penyelewengan terhadap Novel Baswedan ini adalah petugas kepolisian yang masa baktinya sudah 10 tahun sehingga wajar diberikan tuntutan yang cukup ringan, 1 tahun begitu. Nah ini juga balik-balik lagi itu teorinya juga nggak ada yang seperti doktrinnya bahwa kalau penegak hukum ini khusus penegak hukum ya, kalau jasa yang lain mungkin berbeda lagi gitu ya. Karena ini dalam penegak hukum yang dia adalah penyidik gitu ya. Mestinya kalau dalam proses penyidikan dia pengalaman dalam dunia penyidikan, tiba-tiba dia melakukan kejahatan, itu dalam teorinya, dalam doktrinnya adalah sebagai faktor pemberatan. Artinya pemberatan karena apa? Dia sebagai penyidik senior seharusnya memberi tauladan kepada penyidik-penyidik juniornya di seluruh wilayah Indonesia bahwa dia tidak boleh berbuat sesuatu yang menyalahgunakan wewenangnya itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba terjadi dia adalah sebut saja tiba-tiba terjadi dia di peringan, itu kalau begitu pejabat semuanya di peringan semua dong, gitu ya. Maka menurut saya malah sebaliknya, itu mestinya menjadi faktor pemberat karena dia adalah seorang penyidik senior yang dia berbuat kejahatan berdasarkan kemahirannya dia melakukan penyidikan gitu. Jadi agak kebalik sedikit dalam konteks ini. Pasal yang digunakan adalah pasal 353 ayat 2 KUHP. Kalau kita melihat pasal ini, hukuman terberatnya sebenarnya berapa tahun, Prof? Jadi begini, konstruksi yang terberat di dalam pasal penganiayaan KUHP itu adalah apabila perbuatannya itu dilakukan secara sengaja berencana, tujuannya melukai berat orang lain. Ya. Jadi berencana melukai berat orang lain. Ya.
Jadi kalau tindak pidana yang penganiayaan menggunakan zat kimia, sebut saja air keras, itu semua perbuatannya termasuk sengaja berencana melakukan penganiayaan berat. Ya. Nah, akibatnya yang terjadi adalah melukai mata yang membuat buta. Butanya mata itu yang disebut sebagai akibat luka berat. Ya, mestinya hukuman maksimumnya paling tidak 12 tahun di situ. Gitu. 12 tahun, oke. Kalau melihat ancaman terberatnya 12 tahun, apakah hakim juga bisa memberikan putusan di luar dari tuntutan jaksa? Lebih berat, 12 tahun begitu, memungkinkan nggak, Prof? Ya, ini menjadi menarik, ini fenomena menarik, ini istilah bahasanya independensi hakim diuji dalam satu konteks ini. Yang pertama adalah hakim itu tidak boleh ikut dari dunia pikir jaksa, karena jaksa itu juga hasil analisis proses persidangan. Hakim juga akan membuat hasil analisis proses persidangan. Sama-sama membuat analisis, ya tentu saja tidak boleh mengikut. Dia harus punya proses analisis sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalnya jaksa mengikuti hakim majelis hakim nanti mengikuti alur pikir jaksa, ya sempurnalah sempurnalah proses yang keraguan-raguan masyarakat terhadap proses penegakan hukum ini. Maka hakim harus memberi lompatan baru bahwa kalau simpulan jaksa seperti itu, hakim harus melihat, istilah bahasa saya sering sekali mengajar itu begini, jiwa perkara dari kasus ini harus ditangkap oleh hakim untuk memberikan rasa adil kepada si masyarakat, ya terutama masyarakat, dan wabil khususnya yang ditujukan kepada si terdakwa ini, gitu ya. Jiwa perkara, gitu ya. Ingat di sini jiwa perkaranya harus dilihat. Timnya itu dibentuk penyidik itu ada 3 kali ya, tim penyidik, tim lintas penyidik, dan tim bentukan oleh presiden. Tapi ujung-ujungnya 1 tahun itu, apa itu tidak masuk dalam dunia jiwa perkara itu menghina presiden, gitu ya. Bentukannya itu sampai seperti itu, gitu. Jadi mestinya ini hakim yang harus membuka mata, membuka telinga, membuka pikiran, perasaan, rasa adil masyarakat. Hakim yang tanggung jawab di sini. Baik, kita akan tunggu nanti independensi dari hakim, tuntutannya apa, putusannya akan seperti apa. Terima kasih Prof. Muzaki sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.